Kabar gembira bagi Bapak Ibu, pemerintah akhirnya meresmikan kebijakan kenaikan gaji untuk ASN dan bagaimana dengan pensiunan. Berikut kita ulas infonya, serta siap-siap pencairan 10 juta lebih di bulan Juni yang tinggal 1 hari lagi. Pensiunan tembus 10 juta untuk pencairan berikut ini, serta wacana skema baru pensiunan dari Menpan RB. Ketiga informasi ini kita sampaikan pada sore hari ini di Jumat 30 Mei 2025. Sebelum kita masuk kepada kebijakan kenaikan gaji bagi ASN, kita masuk ke informasi siap-siap para pensiunan akan menerima total hingga mencapai 10 juta mulai Minggu 1 Juni 2025. Sri Mulyani ternyata telah menyesahkan PP terbaru yang yaitu PNS ataupun pensiunan akan menerima komponen gaji ke-13 yang mana untuk PNS akan lebih banyak dari pensiunan setelah dirombak beberapa waktu lalu. Mulai Minggu 1 Juni 2025 para PNS dan pensiunan akan mulai mendapatkan gaji Juni. Khususnya kita bahas terkait dengan pensiunan walaupun hari libur akan mendapatkan pencairan untuk gaji Juni mulai hari Minggu 1 Juni. Setelah itu, di tanggal 2-nya, di hari Senin, para pensiunan kembali menerima pencairan, yaitu pencairan gaji ke-13. PNS dan pensiunan segera mendapatkan kesejahteraan melalui gaji ke-13 yang akan disalurkan oleh pemerintah di tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan PP terbaru terkait dengan pencairan gaji ke-13 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 yang telah disahkan. Dalam PP terbaru terdapat kategori penerima gaji ke-13 dan komponen yang diterima mulai 2 Juni 2025 nanti setelah ditetapkan. Untuk tanggal 2 Juni ini, khusus untuk pensiunan akan mulai cair 2 Juni, sedangkan untuk PNS masih belum ditetapkan tanggal pencairannya. Pemerintah segera mencairkan gaji ke-13 mulai Juni 2025 dan bisa diterima pada bulan setelahnya, yakni Juli, apabila di awal bulan Juni masih terkendala. Karena pencairan gaji pensiunan, gaji 13 pensiunan itu akan dimulai di tanggal 2 Juni secara bertahap. Di sisi lain, semua ASN termasuk PNS dan calon PNS, P3K, TNI, anggota Polri, hakim hingga pensiunan juga diberikan gaji ke-13 di tahun 2025 ini. Ketika gaji Juni ditambah dengan gaji ke-13 ditotalkan, maka pensiunan golongan 4 akan mendapatkan atau bisa mendapatkan hingga 10 juta lebih di awal Juni 2025. Karena di tanggal 1 pencairan gaji Juni untuk golongan 4E saja itu gaji pokoknya mencapai 4,9 jutaan. Ketika ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain tentu akan mencapai 5 juta lebih. Di tanggal 2 pencairan kembali lagi tembus gaji ke-13 untuk pensiunan 4E itu 5 juta lebih lagi, sehingga jika ditotalkan keduanya tentu nilainya mencapai 10 juta lebih. Nah, melalui Taspen para pensiunan akan mendapatkan gaji ke-13 ya, beserta dengan tunjangan-tunjangan lainnya. Sedangkan untuk PNS akan mendapatkan tambahan lain yaitu tukin 100%, sedangkan untuk pensiunan tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Nah, itu adalah 10 juta yang bisa diterima oleh pensiunan mulai awal Juni 2025. Kemudian, kita masuk di informasi kedua terkait dengan kebijakan kenaikan gaji ASN. Nah, ini baru-baru ini ada informasi terkait dengan kebijakan kenaikan gaji bagi ASN dan bagaimana dengan pensiunan. Kementerian Pan-RB kembali menghadirkan forum wisatanya kebijakan Pan-RB sebagai ruang diskusi kebijakan strategis aparatur sipil negara ASN. Pada Selasa ini, topik yang diangkat adalah kenaikan gaji bagi ASN, yang mana kenaikan gaji ini terbagi atas dua kategori, kenaikan gaji berkala atau KGB, dan kenaikan gaji istimewa atau KGI bagi PNS dan P3K. ASN terdiri dari dua jenis, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Keduanya memiliki hak atas KGB, kenaikan gaji berkala, dan KGI, kenaikan gaji istimewa.
namun ketentuannya berbeda sesuai regulasi masing-masing. Kenaikan gaji berkala adalah peningkatan penghasilan secara rutin berdasarkan masa kerja golongan. Misalnya, perpindahan dari MKG, masa kerja golongan dari 0 tahun ke 2 tahun, kemudian dari 2 ke 4 tahun, dan seterusnya. Bagi PNS, KGB diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 5 Tahun 2024. Syaratnya adalah telah mencapai MKG yang ditentukan dan memiliki penilaian kinerja minimal cukup. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala diterbitkan 2 bulan sebelum tanggal berlakunya oleh atasan yang berwenang. Jika syarat belum terpenuhi, KGB bisa ditunda hingga 1 tahun. Penundaan dilakukan melalui surat keputusan dari pejabat berwenang dan tetap dihitung dalam masa kerja berikutnya. Sementara itu, KGI, kenaikan gaji istimewa bagi PNS, diberikan bagi yang mendapat nilai kinerja sangat baik dan ditetapkan sebagai pegawai teladan. KGI memajukan waktu KGB selanjutnya. Pemberian KGI dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga sebagai bentuk penghargaan atas kinerja luar biasa pegawai. Nah, itu ya. Jadi untuk KGB dan KGI, kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa. Sedangkan untuk kenaikan gaji secara umum di tahun 2025, baik itu untuk PNS maupun pensiunan, hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturannya terkait dengan kenaikan gaji secara umum. Jadi, hingga saat ini kita masih menggunakan aturan kenaikan gaji, yaitu PP Nomor 8 Tahun 2024, yang telah berlaku mulai tahun 2024 lalu bagi pensiunan, dan PP Nomor 5 Tahun 2024 bagi PNS. Kemudian bagaimana informasi terbaru terkait dengan skema pensiun? Ya. Wacana penerapan sistem penggajian tunggal dan skema pensiunan tentu menjadi topik selanjutnya yang masih menjadi tanda tanya hingga saat ini. Berdasarkan data yang kita himpun, di Jumat 30 Mei 2025 pada sore hari ini, saat ditanya terkait dengan progres pembahasan kedua pembahasan skema fully funded, ya, Menpad RB berdasarkan informasi terakhir tidak berkomentar banyak, namun ia mengatakan bahwa untuk skema penggajian dan pensiun itu nantinya akan dibahas dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN. Rini menjelaskan saat ini pihaknya masih dalam tahap penyiapan RPP manajemen ASN, namun untuk konsep single salary masih perlu pembahasan konsep lebih dalam, begitu juga dengan skema pensiunan fully funded. Di samping itu, Rini juga belum dapat memastikan apakah kedua skema ini akan jadi diterapkan pada tahun ini. Namun ia mengharapkan adanya transformasi di sisi manajemen ASN ke arah sana. Jadi berdasarkan data yang kita himpun, pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan kenaikan gaji maupun skema pensiun fully funded.